Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Andri Permana Bustami dengan NIM L041231069 dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang seni budaya yang ada di Kabupaten Sidrap, terutama yaitu tentang alat musik dan tari yang biasa digunakan di Kabupaten Sidrap. Salah satu daerah di Indonesia yang juga mempunyai seni tradisional yang khas, yakni terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Sidendreng Rapang atau yang sering disingkat dengan nama Sidrap. Kabupaten yang dihuni oleh suku Bugis ini terkenal sebagai daerah yang memproduksi kecapi dan suling yang banyak tersebar di seluruh pelosok tanah air. Selain memproduksi alat-alat kesenian, daerah ini dulunya terkenal sebagai daerah simfoni kecapi yang sering muncul pada upacara-upacara kenegaraan baik di tingkat daerah maupun nasional. Ya, di sini apa itu simfoni kecapi? Simfoni kecapi di sini adalah gabungan dari alat-alat kesenian daerah Bugis seperti kecapi, suling, gendang dan becing, lea-lea dan gong. Simfoni kecapi ini biasa diiringi oleh musik yaitu Ongkono Sidendreng, Indologo, Sidendreng Rapang, Wanuaku. Alat musik ini memiliki simbol dari penghidupan masyarakat Kabupaten Sidendreng Rapang sebagai tanah yang subur dan tempat yang makmur. Sejarah simfoni kecapi ini yaitu dulu simfoni kecapi ini digunakan untuk penjemputan Bapak Presiden Soeharto pada tahun 1969 di ujung pandang yang dikenal sekarang ini sebagai Makassar, dipimpin oleh Bupati Kabupaten Sidendreng Rapang yaitu Bapak Haji Arifin Nukmang. Kemudian muncul lagi pada pembukaan miniatur Indonesia Indah di Jakarta pada tahun 1972 dan kembali digunakan sebagai pertunjukan untuk menjemput Presiden Soeharto yang berkunjung pada tahun 1977 di ujung pandang. Adapun alat musik penyusun simfoni kecapi ini, yang pertama itu ada kecapi. Kecapi adalah salah satu alat musik petik tradisional Sulawesi Selatan, khususnya suku Bugis, Bugis Makassar atau Mandar. Menurut sejarahnya, kecapi ditemukan atau diciptakan oleh seorang pelaut sehingga bentuknya menyerupai perahu yang memiliki dua dawai, diambil karena penemuannya dari tali layar perahu. Yang kedua itu ada lea-lea. Lea-lea adalah alat musik yang terbuat dari bambu yang panjangnya kurang lebih 45 cm dan ujungnya dibelah-belah dan saling dibenturkan satu sama lain sehingga menghasilkan bunyi. Yang ketiga itu ada suling. Suling bambu terdiri dari dua jenis, yaitu suling panjang atau suling lampe dan suling calabai atau suling ponco. Yang keempat itu ada anak becing. Anak becing adalah alat musik yang terbuat dari batang, bentuknya seperti dayung. Alat musik ini merupakan bagian dari perangkat tarian Bugis yaitu tari bisu. Yang kelima itu ada gong. Gong adalah alat musik pukul berbentuk seperti bonang tapi berukuran lebih besar. Gong terbuat dari tembaga dan pemukulnya terbuat dari kain yang dibuat bulat hingga keras. Yang keenam itu ada gendang. Gendang atau genrang yang biasa disebut dalam Bugis adalah musik perkusi yang mempunyai dua bentuk dasar, yakni bulat panjang dan bundar seperti rebana yang biasanya terbuat dari kulit hewan, dan tubuh gendang biasanya terbuat dari batang pohon tertentu. Ya, jadi pakaian yang biasa digunakan dalam pertunjukan simfoni kecapi ini yaitu terbagi tiga, yaitu ada baju bodo pendek, baju bodo panjang, dan bawahannya menggunakan lipas sabe. Jadi baju bodo pendek ini merupakan baju bodo yang sampai di pinggang, dipakai oleh gadis remaja, penari-penari, dan juga oleh pengantin perempuan. Yang kedua itu baju bodo panjang. Baju bodo panjang sampai di bawah betis umumnya dipakai oleh orang dewasa. Warna yang dipilih adalah warna yang terang. Warna baju bodo mencerminkan status sosial dalam masyarakat untuk kalangan bangsawan. Warna hijau, orang tua warna hitam, gadis remaja warna merah, khusus baju bodo putih untuk inang pengasuh. Sarung yang dipakai para pemain simfoni kecapi adalah sarung sutra atau biasa disebut lipas sabe. Selain menggunakan kain sutra, juga memakai kain tafete, kain brokade satin yang tebal dengan hiasan benda-benda kecil berwarna emas atau warna lain. Adapun hiasan kepala yaitu sanggul dan tusuk sanggul atau disebut pinang goyang, dan memakai bandos setengah lingkaran yang disebut paten jaka.
memakai kalung berantai, genoma bule, anting panjang, bengkarak, penutup ujung lengan, baju bodoh, dan peniti. Para pria pertunjukan simfoni kecapi biasanya menggunakan baju yang disebut jas tutup, dipadukan dengan sarung khas Bugis ataupun Sulawesi Selatan. Kemudian sebagai perlengkap yakni penutup kepala yang biasa disebut patonro, yakni topi berbentuk segitiga yang bagian atasnya terbuka. Adapun makna simbolis simfoni kecapi ini, simfoni kecapi ini adalah merupakan suatu pertunjukan musik yang hampir dapat dimainkan oleh semua kalangan masyarakat Bugis tanpa terkecuali. Masyarakat Bugis terkhusus yang tinggal di Kabupaten Sdn Rapang setiap tahunnya menggelar acara panen raya ataupun syukuran peringatan hari jadi tempat kediaman mereka dengan menggelar acara mappadendang atau berdendang, yang di dalamnya termasuk pertunjukan simfoni kecapi dipertunjukkan. Walaupun dalam kenyataannya bahwa pertunjukan simfoni kecapi dapat pula dimainkan dalam acara-acara non-formal lainnya seperti di acara hajatan dan sebagainya. Kabupaten Sdn Rapa yang merupakan tempat pertunjukan ini dibentuk merupakan salah satu penghasil padi atau beras terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagai rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hasil panen yang berlimpah, setiap tahunnya diadakanlah acara mappadendang yang biasanya dirangkaikan dengan pertunjukan simfoni kecapi. Jadi acara simfoni kecapi dahulu salah satunya dilaksanakan sebagai salah satu rangkaian acara rasa syukur terhadap hasil panen yang melimpah. Jadi makna simbolis simfoni kecapi merupakan akhir dari video ini. Izinkan saya mengucapkan terima kasih. Saya pamit undur diri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.